Halo teman-teman yang terkasih dan Bu Lilian. Hari ini kami dari kelompok kelas 12 MIPA 2 SMA Safri 1 Palembang akan mempresentasikan hasil kerja kami dan hasil diskusi kami. Sebelum kami memulai presentasi kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Dipersilakan. Nama saya Cynthia Monica Salim, absen 8. Nama saya Clarissa Aurelia, absen 10. Nama saya Ruth Maria Trisla Ginting, absen 26. Nama saya Ferhan Laurensia, absen 30. Langsung saja kita ke penjelasannya. Yang pertama ada landasan teori. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut juga dengan perkaratan. Contoh korosi yang paling lazim adalah perkaratan besi. Reaksi reduksi oksidasi atau reaksi redoks merupakan reaksi yang disertai dengan pertukaran elektron antara reaksi yang menyebabkan keadaan oksidasi berubah. Dari sejarahnya, istilah oksidasi diterapkan untuk proses-proses di mana oksigen diambil oleh suatu zat. Maka reduksi dianggap sebagai proses di mana oksigen diambil dari dalam suatu zat. Kemudian, pengangkapan hidrogen juga disebut reduksi, sehingga kehilangan hidrogen harus disebut dengan oksidasi. Korosi dapat digambarkan sebagai sel galvanik yang mempunyai hubungan pendek, di mana beberapa daerah permukaan logam bertindak sebagai katoda dan yang lainnya sebagai anoda. Dan rangkaian listrik dilengkapi oleh aliran elektron menuju besi itu sendiri. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sehingga oksigen atau udara mengalami reduksi. Karat logam umumnya adalah berupa oksida atau karbonat. Rumus kimia dari karat besi adalah Fe2O3, yaitu suatu zat padat yang berwarna coklat merah. Korosi merupakan proses elektrokimia. Pada korosi besi, bagian tertentu dari besi itu berlaku sebagai anoda, di mana besi mengalami oksidasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang kami gunakan dalam praktikum ini. Yang pertama ada alat, yaitu wadah bening dan paku. Selanjutnya ada bahan, yaitu larutan asam. Di sini kami menggunakan cuka ditambah dengan perasan jeruk nipis. Lalu kerosin, air suling, air panas, larutan basah, kami menggunakan air sabun, dan larutan garam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara kerja. Cara kerja yang pertama adalah siapkan seluruh alat dan bahan, lalu masukkan seluruh larutan ke dalam masing-masing wadah bening. Setelah itu, masukkan masing-masing satu paku ke dalam wadah bening yang sudah terisi oleh larutan. Yang terakhir, amatilah selama 4 hari, catat dan foto masing-masing perubahan setiap 2 hari sekali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Osin mengenai tabel pembahasan. Ini adalah tabel pengamatan yang kami lakukan selama 4 hari yang dilakukan dengan berbagai larutan dan juga paku besi. Pada wadah pertama, yaitu larutan asam, pada hari kedua terdapat sedikit karat dan pada hari keempat terdapat banyak karat dan juga air berwarna coklat kehitaman. Lalu pada wadah kedua, larutan garam, di hari kedua terdapat sedikit karat dan juga di hari keempat terdapat sedikit karat, tidak ada perubahan. Lalu pada hari ketiga, larutan basah, di hari kedua tidak ada karat dan juga di hari keempat terdapat sedikit karat dan air menjadi keruh. Lalu pada wadah keempat, yaitu kerosin, di hari kedua terdapat sedikit karat dan pada hari keempat terdapat banyak karat.
Lalu di wadah kelima, yaitu air panas, di hari kedua tidak ada karat, dan juga di hari keempat tidak ada perubahan. Lalu wadah keenam, air suling, di hari kedua tidak ada karat, dan di hari keempat pun tidak ada karat, namun terdapat sedikit gelembung kecil di sekitaran paku. Untuk pembahasannya pertama yaitu larutan asam. Paku yang direndam dengan larutan asam selama 4 hari menunjukkan adanya sedikit reaksi korosi yang ditandai oleh adanya sedikit warna kecoklatan pada paku di hari keempat. Untuk yang selanjutnya yaitu pembahasan untuk yang kerosin. Pada percobaan ini, paku yang direndam kerosin tidak mengalami korosi karena korosi dipengaruhi oleh air dan elektrolit. Namun air berubah menjadi lebih keruh dibanding sebelumnya. Minyak tanah memiliki tingkat kerapatan yang tinggi sehingga mampu melindungi besi dari oksigen dan udara. Untuk yang selanjutnya itu larutan garam. Setelah direndam larutan garam selama 4 hari, paku menunjukkan adanya korosi tingkat sedang. Untuk yang larutan basah sama seperti larutan asam, terjadi sedikit reaksi korosi. Hal ini disebabkan karena larutan basah yang digunakan merupakan elektrolit lemah yang memiliki kandungan elektrolit yang sedikit. Keberadaan elektrolit mempercepat korosi disebabkan karena ion-ion elektrolit membantu menghantarkan elektron bebas yang ada dari reaksi oksidasi. Baik, ini merupakan pembahasan faktor penyebab korosi. Yang pertama adalah air dan kelembapan udara. Semakin tinggi kadar uap air di sekitar logam, maka semakin mudah logam mengalami korosi. Jika logam berada di daerah yang memiliki kadar air rendah, maka proses terjadinya korosi akan berjalan lebih lambat. Lalu yang kedua adalah elektrolit. Elektrolit merupakan tempat atau media yang menjadi tempat berlangsungnya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan oksigen di udara lebih mudah mengikat elektron. Contohnya air hujan yang bersifat asam dan air laut yang bersifat asin, mampu menjadi media pemercepat korosi. Oke, yang ketiga adalah permukaan logam yang tidak rata. Logam yang permukaannya tidak rata akan mudah mengalami korosi. Hal itu diakibatkan oleh terbentuknya kutub-kutub muatan di permukaan logamnya. Kutub muatan tersebut ada yang berperan sebagai anoda dan katoda. Dengan begitu, logam tidak akan mudah mengalami korosi. Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah terbentuknya sel elektrokimia. Terbentuknya sel elektrokimia ini dilatar belakangi oleh adanya dua permukaan logam yang saling bersinggungan. Jika permukaan logam yang bersinggungan memiliki perbedaan potensial elektroda, maka akan terbentuk sel elektrokimia. Saat terbentuk sel elektrokimia, logam dengan potensial elektron lebih rendah akan melepaskan elektron, sehingga terjadi oksidasi yang menjadi penyebab utama korosi. Kesimpulan, korosi ini disebabkan oleh air dan elektrolit. Larutan basah, larutan asam, dan air hangat yang berbentuk air memiliki tingkat kerapatan yang lemah, sehingga tidak mampu melindungi besi dari oksigen dan udara, sehingga besi yang direndam oleh air basah, air asam, dan air mengalami korosi. Terima kasih kepada Ibu Lilian dan teman-teman yang sudah memperhatikan. Selamat